Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai apa yang harus kita lakukan. Nah, apa yang dilakukan ketika data penelitian kita itu memiliki distribusi yang tidak normal ya. Data yang kita dapat merupakan data numerik ya, dengan skala rasio ataupun interval, tapi kemudian setelah dilakukan uji normalitas, hasilnya adalah tidak berdistribusi normal. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan kemudian adalah transformasi data. Nah, transformasi data di sini ada dua macam transformasi data. Yang pertama, tanpa mengubah jenis ataupun skala dari data. Kemudian yang kedua adalah dengan melakukan perubahan skala data. Cara yang pertama sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, insya Allah pada hari ini kita akan bahas cara yang kedua. Nah, yakni bagaimana cara mengubah atau melakukan transformasi data dari skala data rasio ataupun interval menjadi skala di bawahnya. Kita turunkan skala datanya ya, menjadi skala ordinal. Nah, karena kemudian data yang kita gunakan ini itu tidak berdistribusi normal, maka konsekuensinya adalah uji hipotesis tidak bisa menggunakan uji statistik parametrik. Uji statistiknya ya adalah yang non parametrik dengan jenis data diskrit atau kategorik. Nah, kali ini kita akan mengubah ya data yang berdistribusi data yang tidak berdistribusi normal menjadi data kategorik ya, data kontinu dengan skala data rasio akan kita ubah menjadi data diskrit dengan skala data ordinal. Data yang digunakan sama seperti yang kami gunakan sebelumnya ya. Ini telah ada dua variabel kepadatan dan ini trans kepadatan ya. Ini kepadatan, ini adalah maksudnya untuk kepadatan penduduk. Kemudian variabel trans kepadatan ini adalah upaya transformasi data. Nah, ini adalah bentuk datanya, sama seperti pada video yang sebelumnya ya. Kepada video sebelumnya di sini filenya hanya ada ini kepadatan saja variabelnya. Kemudian kita mencoba melakukan transformasi data yang ternyata hasilnya adalah distribusinya kemudian normal ya untuk yang hasil transformasi. Kemudian kalau yang
sebelumnya ya, data aslinya adalah tidak berdistribusi normal. Kemudian hasil transformasinya ini kita gunakan transformasi logaritmik, kemudian menjadi berdistribusi normal. Nah, andaikan ya, sekarang skenarionya misalkan kita melakukan upaya transformasi gagal ya, transformasi yang tanpa mengubah skala data gagal. Kita transformasi hanya menggunakan rumus-rumus secara matematis, ternyata gagal, masih saja tidak berdistribusi normal. Nah, maka kemudian kita turunkan saja skala datanya. Dalam hal ini variabel kepadatan ini skalanya adalah rasio, akan kita turunkan menjadi skala ordinal. Kita akan kategorikan ya, prinsipnya mengubah data numerik ini atau data kontinu ini menjadi data diskrit atau data kategorik. Nah, ini nanti rencana akan kita buat 4 kategori ya, 4 tingkatan. Dengan tingkatan yang pertama adalah tingkatan rendah kurang dari 150, kemudian tingkatan sedang 151 sampai 200, tingkat tinggi 200 sampai 400, kemudian sangat padat lebih dari 400. Nanti nilai-nilai ini akan kita kategorikan. Bagaimana caranya? Begini caranya. Kita klik transform, kemudian recode ya. Nah, recode-nya ini bisa recode into same variable atau different variable. Tapi kami sendiri di sini lebih merekomendasikan untuk different variable ya. Kita akan membuat variabel baru. Jadi variabel yang aslinya ini tidak diutak-atik ya, tidak ada perubahan. Jadi misal diperlukan lagi ya nggak masalah ya. Kita klik record into different variable, kemudian di sini kita klik variabel yang akan dikategorikan ya, di sini kepadatan, dan kita klik panah. Nah, pada variabel ini ada old new. Nah, ini kita lebarkan. Nah, ada old new, variabel yang lama adalah kepadatan, new-nya belum ya, belum ada. Maka di sini kita bisa tambahkan menjadi variabel baru. Nama ini bebas ya, namanya misal saja kepadatan kategorik. Ini harusnya underscore. Labelnya adalah tingkat kepadatan. Nah, kalau sudah ini kita klik change. Nah, di sini variabel yang lama kepadatan akan ke variabel baru, yaitu kepadatan kategorik. Nah, kemudian di bagian bawahnya kotak ini kita klik old and new value-nya. Nah, ini ada, kita bermain-main di sini mengkategorikan ya, sesuai kategorinya ya. Di sini ada 4 kategori. Kategori pertama adalah rendah, kemudian sedang, tinggi, dan sangat padat. Kategori-kategori ini memiliki suatu tingkatan, memiliki suatu level tertentu, sehingga termasuknya adalah ordinal. Nah, kategori yang pertama kita terendah dulu, kita klik range lowest true value, ini kita isi 150.
kemudian new value nya ini sebagai value nya adalah 1. Kemudian ini kita klik add. Kategori yang pertama tadi kurang dari 150 itu 1 ya, kurang dari 150 langsung kurang dari atau sama dengan 150, maka kategorinya kita kasih nilai 1. Kemudian yang kedua 150,01 sampai 200 berarti ya, 150,01 sampai 200. Ini kategori 2. Kemudian kita klik add. Berikutnya adalah kategori berikutnya 200,01 sampai 400. Ini kategorinya 3. Kemudian 4. Nah, sudah 3 kategori tadi, mau dibuat jadi berapa? 4 ya, 4 kategori. Berarti kategori yang terakhir adalah yang tertinggi, 400, lebih dari 400, maka ini masuknya kategori ke 4. Kita klik add. Oke. Dan sini old new, ini lowest 151, 150,01, 200 dan seterusnya ya. Kalau sudah, kita klik continue, akan kembali ke window yang tadi, hanya bedanya sekarang sudah bisa diklik OK. Maka kita klik OK. Nah, ini sudah ada ya variabel baru, ini kepadatan kategorik ya. Kita bisa ubah ya, karena di sini ternyata ada desimalnya, sementara kita tidak perlu desimal. Nah, ini ada salah ketik ya, P A. Nah, kepadatan bukan kepadatan. Oke, karena ini merupakan suatu data yang kategorik, maka kita nggak butuh nilai desimal, desimalnya kita nolkan saja. Oke, label tingkat kepadatan sudah, kemudian value label. Nah, sekarang kita memberikan secara resmi ya, kode secara resmi namanya ya. Kita klik value nya. Oke, 1 untuk kategori 1 maksudnya adalah tingkat rendah. Kemudian kategori yang kedua sedang, kategori yang ketiga tinggi, kategori yang keempat sangat padat. Oke, kita klik add. Kalau sudah, klik OK. Nah, untuk maaf, desimalnya belum berubah ya, desimalnya kita ubah desimalnya. Oke, selesai ya. Sekarang kita cek lagi data view-nya. Ini kepadatan 1380,38, masuknya kategori ke-4 tingkat kepadatannya ya. Kemudian yang nomor 8 kepadatannya 80,17, tingkat kepadatannya kategori 1, yaitu tingkat rendah ya, dan seterusnya ya. Ini sudah berhasil. Nah, kalau datanya sudah berupa data discrete atau kategorik seperti ini, baik skala ordinal atau nominal, maka tidak lagi diperlukan uji normalitas, tidak dibutuhkan uji normalitas.
jadi tidak perlu dilakukan. Kalau dilakukan pun sudah bisa tertebak ya, hasilnya tidak berdistribusi normal. Jadi uji normalitas pada data dengan skala ordinal atau nominal nanti distribusinya tidak normal, jadi tidak perlu. Nah, oke, itu tadi adalah cara untuk mengubah skala data dari data kontinu menjadi data discrete atau kategorik ya, dari data berskala rasio, dan ini bisa juga untuk skala interval menjadi skala ordinal. Nah, pengubahan ini atau transformasi ini digunakan apabila data tidak berdistribusi normal ya. Kita bisa pakai ini, cara yang ini ya. Ada dua ya, jadi ada dua cara bagaimana mensiasati data yang tidak berdistribusi normal, yaitu dengan transformasi data. Dan ada dua cara, setidaknya ada dua cara ya. Cara yang pertama sudah dibahas di video sebelumnya, ini adalah cara yang kedua. Demikian cara untuk mengubah skala data dari rasio atau interval ke skala ordinal untuk mensiasati data yang distribusinya tidak normal. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.